Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, saat hendak dikirim ke pembeli di Surabaya, 2 ekor sapi mengamuk dan tercebur parit dan sungai. Evakuasi sapi kurban berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengangkatnya. Seekor sapi berbobot 350 kg terjebur ke parit sedalam 2,5 meter di Jalan Ketintang Madya, Surabaya pada Rabu malam. Sapi ini mengamuk saat hendak dikirim ke pembeli hewan kurban dan akhirnya terjebur ke dalam parit. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya datang dengan mengerahkan mobil rescue untuk mengangkat sapi. Buka ikatannya itu langsung dia berontak, jadi kepalanya ke bawah, langsung salto. Masuk ke selokan gitu aja. Ini mau dikirim atau gimana, Mas? Mau dikirim ke korbannya. Sementara itu, seekor sapi dari Madura yang hendak dijadikan hewan kurban mengamuk dan masuk ke dalam sungai di kawasan Beratang Gede. Sapi diduga stres saat di perjalanan. Proses evakuasinya menjadi tontonan warga sekitar. Takmir masjid dibantu warga yang berusaha mengevakuasi sapi sempat kesulitan karena terkendala sungai yang dalam. Membutuhkan waktu 1 jam untuk bisa mengevakuasi sapi ke daratan dengan menggunakan papan besi. Menurunkan, dimasukkan ke kebun itu, akhirnya meleset, loncat dari jembatan itu tadi ya. Iya, kan mundur-mundur, takut sama orang banyak ya, jadi mundur-mundur ya. Akhirnya ya jatuh. Sapi untuk kurban sudah terbeli kan dari punya musola Nasrullah. Usai dievakuasi, sapi diikat di tiang oleh pengurus masjid agar tidak terlepas. Dari Surabaya, Rahmat Hidayat dan Ari Purwanto melaporkan. Saudara, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya memeriksa kesehatan hewan kurban di sejumlah tempat pemotongan. Hasilnya ditemukan 4 ekor sapi terkena cacing hati. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban oleh petugas dari Dinas Peternakan dilakukan di ratusan tempat penyembelihan di Kota Surabaya. Pemeriksaan terhadap kambing dan sapi ini dilakukan pada Rabu hingga Kamis siang. Dari 267 ekor kurban ditemukan 4 ekor sapi terkena cacing hati. Menurut Kabid Peternakan DKPP Kota Surabaya, Sunarno Aristono, 4 ekor sapi yang terkena cacing ini bagian hatinya akan diambil dan dimusnahkan. Pasalnya bagian hati yang terkena cacing tidak layak konsumsi, namun organ dan daging hewan kurban masih bisa dikonsumsi. 1 ekor sapi yang terkena Fasciola hepatica atau cacing hati. Nah, ini harus kita ambil ya. Tadi sudah kita lihatkan cacingnya sudah terkena, sehingga harus kita ambil dan tidak dikonsumsi atau tidak dibagikan kepada masyarakat. Dari total keseluruhan ada berapa sapi, Pak, yang ditemukan? Dari ada kemarin cacing? Itu dari 97 ekor ada 3 ekor yang hatinya kena cacing hati, sehingga diambil 3 ekor. Tapi bukan sapinya, bukan dagingnya, tapi hanya hatinya aja yang kita ambil. Ditambah ini 1 ya, Pak? Tambah hari ini 1. DKPP Kota Surabaya mengerahkan 50 dokter hewan dan 300 mahasiswa kedokteran hewan. Petugas mengimbau warga agar menemukan kelainan pada organ dalam hewan kurban untuk melapor agar segera ditindaklanjuti. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, ratusan warga binaan atau narapidana di Rutan Situbondo antusias merayakan Hari Raya Idul Adha. Mereka merayakannya dengan ramai-ramai membakar sate dan menikmatinya bersama-sama. Sejak pagi, para narapidana atau warga binaan di Rutan Situbondo sibuk mempersiapkan segala sesuatunya demi merayakan Idul Adha. Mereka ramai-ramai menyembelih hewan kurban di dalam rutan, didampingi para sipir. Mereka mengolah daging kurban menjadi sate dan hidangan lainnya. Sebanyak 3.000 tusuk sate kemudian dibakar bersama dengan menggunakan tungku bata merah yang disusun memanjang hingga 20 meter. Suasana tak biasa ini menjadi kesan tersendiri bagi warga binaan. Terlebih mereka merayakan Idul Kurban jauh dari keluarga.
Alhamdulillah sangat senang sekali karena baru kali pertama ini saya di sini kan sudah 1 tahun 6 bulan. Baru kali pertama Idul Adha kedua saya di sini ini amat sangat berbeda dengan Idul Adha sebelumnya. Karena bisa nyate bareng, bisa kumpul sama petugas-petugas yang lain, bisa merasakan apa yang bisa dirasakan di luar, kami rasakan di sini. Jadi kami di sini amat sangat berterima kasih. Ini menyate bersama sebanyak ini dan juga sepanjang ini, dan ini mungkin yang pertama itu kan, dan memang niat kami pengen memberikan hal yang beda ketika ada kami di Rutan Situbondo ini supaya BPP yang ada di Rutan Situbondo ini merasa berkesan ketika dia menjalani pembinaan dan juga pidana di Rutan Situbondo ini untuk bisa dijadikan pengalaman yang indah selama mereka tinggal di Rutan Situbondo. Uniknya Bapak ada berapa meter? Ada 20 meter tungku kebakaran yang kita siapin, dan juga yang bakar juga kita berdayakan dari petugas dan juga WPP secara bersatu padu semuanya, gotong royong semua. Puncak acara adalah makan bersama sate kambing. Ratusan napi saling membaur dengan para sipir maupun karyawan rutan. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, Rutan Situbondo menyembelih sebanyak 12 ekor kambing. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Baitul Amin Jember menjadi berkah tersendiri bagi para pemulung. Mereka bisa mengumpulkan koran bekas, botol air mineral, hingga tikar bekas untuk dijual. Hal ini karena jemaah membeludak hingga ke jalan raya dan alun-alun kota. Inilah suasana sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Baitul Amin Jember, Jawa Timur pada Kamis pagi. Banyaknya jemaah membuat saf sholat meluber hingga ke jalan raya dan alun-alun kota. Kondisi ini membawa berkah bagi para pemulung, sebab para jemaah meninggalkan tumpukan koran, botol air mineral, hingga tikar bekas. Usai sholat, para pemulung bergegas memunguti barang bekas tersebut untuk dijual. Setiap pemulung bisa mendapatkan hingga 4 karung. Masing-masing karung bisa menampung sampai 8 kg barang bekas. Dengan harga per kilogramnya mencapai Rp8.000, salah satu pemulung Sunaryo merasa senang karena mendapat rezeki di Hari Raya Kurban. Dari koran, dari kardus, botol juga, terus lemek yang orang buat sembayang itu yang ditinggal tak ambil lagi. Ini nanti dijual Pak ya? Ya dijual. Berapa Pak kalau kertas koran misalkan? Kalau kertas koran itu dijual ya bisa 6.000 sampai 7.000. Iya. 4 karung. Karungnya. Kalau Hari Raya Idul Fitri itu bisa dapat banyak. Keberadaan para pemulung ternyata meringankan petugas Dinas Kebersihan Kota Jember, sebab tak ada tumpukan sampah lagi di areal masjid. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, latihan pamungkas Persebaya jelang lawan Persis di laga perdana Liga 1. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.